Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Restu Firdaus dengan NIM 2108106008. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perubahan lingkungan, khususnya untuk pencemaran lingkungan pada laut. Nah, di sini saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah Integritas Sains dalam Islam, dan untuk dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Eka Nara, MPD. Oke, untuk langsung saja kita mulai. Nah, di sini untuk poin pembahasan kita ada tujuan, pengertian, pencemaran dan penyebab, dan contoh kasusnya teman-teman. Dan solusi ya. Nah, ini di slide ketiga kita ada tujuannya kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perubahan lingkungan. Nah, yang kedua, peserta didik mampu memecahkan permasalahan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan solusi terhadap pencemaran lingkungan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk slide keempat, kita lanjut di slide keempat. Lingkungan. Teman-teman bisa perhatikan untuk gambar di PPT ini, bisa dilihat yang pertama ada gambar kerusakan terumbu karang, dan yang kedua ada penumpukan sampah di laut, dan yang ketiga ada mencairnya es di kutub utara. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa semua ini adalah perubahan lingkungan. Yang pertama di dalam laut untuk terumbu karang, dan yang kedua ada penumpukan sampah, dan yang ketiga ada pencemaran es. Nanti kita akan membahas dari semua ini. Oke. Ini kita akan membahas apa sih pencemaran. Nah, yang dari slide sebelumnya yaitu itu termasuk ke pencemaran ya, teman-teman. Dari penumpukan sampah, dan nanti kita membahas akan penyebab-penyebabnya. Nah, di sini apa sih pencemaran? Nah, pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan yang dapat merubah tatanan lingkungan, baik melalui kegiatan manusia atau proses alami, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Jadi pencemaran itu masuknya sesuatu kayak makhluk hidup, atau bisa kita tahu atau teman-teman mungkin tahu ya berita-berita di YouTube ataupun di web dan lain sebagainya, itu terdapat kerusakan habitat di Danau Toba akibat masuknya hewan invasif atau ikan invasif berupa red devil yang membuat ikan asli atau ikan endemik Indonesia itu menurun. Nah, itu salah satunya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pencemaran laut dapat berdampak buruk bagi kehidupan laut dan juga manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya kerusakan ekosistem, habitat atau biota laut seperti gambar yang karang tadi. Oke, karang-karang yang rusak itu termasuk ke biota laut, juga habitat dari ikan-ikan yang mengandalkan karang untuk bersembunyi atau mencari makan. Dan yang kedua yaitu penurunan kualitas lingkungan pesisir. Mungkin teman-teman di daerah teman-teman mungkin ada pesisir-pesisir yang banyak penumpukan sampah. Jadi untuk nelayan itu akan berkurangnya ikan-ikan yang dapat menghidupi orang-orang pesisir ataupun nelayan ya. Oke, yang ketiga itu gangguan terhadap kegiatan di laut, yaitu termasuk ya penangkapan ikan yang tadi saya sebutkan. Itu penurunan kualitas. Nah, akibatnya itu gangguan terhadap kegiatan di laut. Lalu yang keempat ada kerugian sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sini ada penyebab. Penyebab pencemaran laut dapat disebabkan oleh beberapa aktivitas manusia seperti tumpahan minyak dari kapal, terus limbah kotoran dari kapal, sampah, gas buangan dari kapal, lalu ada penangkapan ikan dengan cara mengebom
Lalu ada penurunan potasium oleh nelayan di obat. Potasium itu kalau teman-teman tahu itu seperti sungai atau daerah sekitar gitulah, perairan itu nanti dikasih obat apa, nanti ikan-ikan pada mabok ataupun mati. Jadi nanti kan pada ke atas, nanti tinggal nelayan ngambilin. Nah, lalu ada penggunaan pukat harimau. Pukat harimau itu apa? Jaring yang besar, teman-teman. Jaring yang biasa digunakan oleh kapal-kapal besar itu mengambil ikan secara berlebihan. Jadi makanya itu juga termasuk pengerusakan habitat ya, atau ekosistem dari yang ikan-ikan besar yang membutuhkan ikan-ikan kecil untuk makan, malah diambil semua, jadi rusak untuk ekosistemnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya kita akan menggunakan metode STEM ya teman-teman. Nah, untuk STEM ini, kalau teman-teman nggak tahu, STEM itu apa? STEM itu Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Religious. Oke. Nah, contoh kasusnya teman-teman, terjadi penumpukan. Nah, penumpukan menjadi salah satu masalah yang paling banyak dipermasalahkan oleh orang-orang. Sampah juga merupakan salah satu pemicu terjadinya pencemaran lautan. Hal ini karena laut adalah muara terakhir dari pembuangan sampah. Muara laut pembuangan terakhir dari sampah. Jadi kayak sampah-sampah yang di sungai-sungai atau yang kali ya bahasnya, kalau orang Jawa mah ada kali atau selokan, itu nanti menuju ke lautan untuk pembuangan akhirnya. Nah, contohnya sampah yang dibuang ke sungai pasti akan bermuara ke laut karena emang muara terakhir gitu. Jadi makanya teman-teman kalau melihat laut kotor, sampahnya banyak, itu juga bukan hanya dari ini ya, orang-orang yang di pinggir pantai, melainkan dari sungai-sungai yang ada di tengah pulau, itu pasti larinya ke pantai teman-teman, larinya ke lautan. Oke. Tak hanya sampah yang ada di pantai, hasil dari wisatawan yang membuang sampah sembarangan akan terbawa ke ombak dari pesisir pantai. Adapun bentuk sampah tersebut biasanya itu berbentuk anorganik. Anorganik itu apa? Anorganik itu sampah yang terbuat dari bahan-bahan kimia, bukan organik atau bahan alami ya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti plastik atau styrofoam dan lain-lain jenisnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini sains. Oke, untuk sainsnya itu bumi ditutupi oleh 78% laut, yang mana berisi banyak ekosistem menjadi lautan, diantaranya tempat tinggal makhluk hidup juga sebagai sumber perekonomian. Nah, lalu ada teknologi. Teknologinya apa yang dikembangkan? Itu ada interceptor. Ini ada teknologi, ini dari luar negeri ya teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman untuk kapalnya. Ini sebutnya kapal ya, modelnya karena mengapung, kapal dari interceptor. Nah, teknologi yang digunakan untuk menangkap sampah di sungai sebelum mencapai ke lautan. Nah, teknologi ini menggunakan kamera bertenaga AI untuk menilai faktor-faktor seperti lebar, kedalaman, kecepatan aliran, dan jenis sampah. Jadi, teman-teman kalau melihat kapal ini atau teknologi ini, itu mereka itu sangat pintar ya. Jadi dari aliran itu semua bisa dinilai, jadi mereka bisa beradaptasi. Untuk kapal ini bisa beradaptasi dengan sungai yang sedang dibersihkan. Lanjut ke slide yang ini, ada engineering dan matematik. Nah, untuk engineeringnya, dalam pembersihan lautan, interceptor adalah penghalang terapung yang ditempatkan di sekitar muara sungai kecil. Nah, penghalang ini berfungsi untuk mencegah sampah dan menahan hingga dikeluarkan dari air. Jadi sampahnya itu kalau nggak salah itu bentuknya kayak ekskavator ya teman-teman. Jadi nanti si mesin itu bakal ngambilin sampahnya, nanti berputar masukin ke dalam sampahnya, dan untuk airnya nggak bakal kayak ini, nggak bakal masuk ke ininya karena emang ada sistem ininya. Nanti kita sertakan video untuk bentuknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat contoh dari alat tersebut atau teknologi tersebut. Oke, kita kembali ke matematik. Nah, ketika tempat sampah
dalam interseptor original sudah akan penuh, maka secara otomatis sistem mengirim pesan ke operator lokal untuk mengosongkan tempat sampah. Nah, operator kemudian mengumpulkan hasil pengerukan sampah ke pinggir sungai, mengirimkannya ke jasa pengelola sampah plastik setempat dan mengembalikan tempat sampah ke kapal interseptor original. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada religius. Religius itu apa sih? Ya, itu membahas tentang keagamaan. Dan ini karena saya orang Islam, mungkin teman-teman yang di luar Islam bisa mencari untuk religius dari agama teman-teman sendiri. Oke, di sini yaitu kebersihan dan iman. Hadisnya apa? Ini dia hadisnya. Apa huru syatrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian pada iman. Ini hadis riwayat Muslim atau an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu juga termasuk hadis ya teman-teman. Jadi tolong untuk teman-teman yang telah melihat video ini dan mempelajarinya, semoga teman-teman juga bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Kalau kita nggak bersih atau tidak bisa menjaga kebersihan, patut dipertanyakan untuk keimanan kita. Oke, ini untuk videonya ya teman-teman. Oke, di slide ini saya nggak bisa ngasih videonya ya, melainkan link untuk masuk ke videonya. Nah, teman-teman nanti bisa dibuka linknya. Nanti teman-teman bisa melihat di situ adalah contoh dari alat bersih sampah interseptor. Nanti itu saya mengambil dari ini. Saya ngambil dari YouTuber, atau teman-teman mungkin sebagian mungkin ada yang tahu ya, kalau itu adalah Makrober yang sering bikin teknologi gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat, itu bagus tuh untuk videonya, dari mulai pembelajarannya ada, untuk teknik sipil, mungkin teknik sipil nih mungkin tertarik nih. Oke, itu juga ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.